Ada banyak orang bahkan mungkin kita, ngerasa bahwa kita itu kurang beruntung dibandingkan orang lain. Ngerasa bahwa kayaknya Allah nggak adil sama kita. Karena kita melihat orang lain mendapatkan banyak nikmat, sedangkan kita enggak. Kita ngerasa kayak orang yang paling dicurangin dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngerasa kayaknya orang yang paling sengsara di antara semua manusia. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kalau kita pernah ngerasa kayak gitu, gara-gara kita sedang diuji oleh Allah dengan satu masalah, pasti kita berarti belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diuji mungkin dengan ujian fisik. Dan kadang-kadang itu bukan ujian sebetulnya. Dia aja yang tidak mampu bersyukur atas nikmat fisik yang Allah berikan. Dia ngerasa warna kulitnya adalah ujian. Kayak saya gitu. Alhamdulillah ini mah bukan hitam, eksotis. Ada orang yang ngerasa jenis rambutnya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa tinggi badannya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa bentuk hidungnya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa gemuk dan kurusnya adalah ujian. Ada orang yang bahkan ngerasa nasab keturunan adalah ujian. Sehingga bagi dia menjadi orang yang paling tidak beruntung karena diberikan fisik yang menurut dia tidak ideal. Ini pasti orang gak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan melihat sebaliknya. Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, alih-alih dia mengeluhkan nikmat, justru dia makin bersyukur kepada Allah. Ada juga orang yang merasa dirinya paling menderita karena melihat dirinya orang yang paling tidak beruntung dalam urusan harta. Dia menilai orang lain lebih beruntung karena gajinya lebih besar. Karena diberikan nafkah oleh suaminya lebih banyak. Karena kendaraannya lebih baik. Karena rumahnya lebih luas. Karena tempat kerjanya itu lebih bergengsi. Karena titel dan gelar-gelarnya itu lebih tinggi. Sehingga dia merasa karena hartanya terbatas, menjadi orang yang paling sengsara di muka bumi. Ini juga orang yang gak kenal sama Allah. Atau ada juga yang ngerasa dirinya tuh paling menderita karena masih jomblo. Dia cemburu kepada temannya yang nikah. Bahkan dia cemburu kepada temannya yang baru putus. Lo masih mending ngerasain gimana putus. Dah gua jadi juga gak pernah katanya. Jadian juga gak pernah, apalagi putus. Ada banyak banget hal yang dikeluhkan oleh manusia untuk dia ngerasa pantas menyebut dirinya itu sebagai orang yang paling sengsara. Ada banyak hal yang dianggap oleh manusia itu pantas dikeluhin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang dia ngerasa dicurangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita pengen belajar bagaimana merubah keluhan-keluhan, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, kekuasaan sebagai gubernur di Syam, Suriah.
Sehingga suatu hari ketika dia sedang memantau keadaan rakyatnya, lagi belusukan, keliling-keliling gitu, Abu Ubaidah pernah melewati suatu hutan yang tidak ada penduduk tinggal di sana. Tiba-tiba Abu Ubaidah bin Jarrah menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Ini lagi lewat nih bersama pasukannya, kayak lagi ada ekspansi gitu. Tiba-tiba Abu Ubaidah melihat sebuah gubuk di tengah hutan. Terus karena penasaran, Abu Ubaidah pun mendekat ke gubuk itu. Dari luar gubuk, Abu Ubaidah mendengar suara seorang laki bertahmid kepada Allah. Dari luar kedengaran ada seorang laki-laki bertahmid kepada Allah. Dia berucap, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terus dia bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya Abu Ubaidah menjadi kepo. Mulailah Abu Ubaidah stalking, ngepoin, ini siapa nih yang punya akun? Kok postingannya itu positif terus gitu? Postingannya itu memuji-muji Allah. Allah maha baik, Allah baik banget, Allah luar biasa, Allah keren, Allah apa. Terus memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus begitu. Sampai akhirnya Abu Ubaidah penasaran. Maka Abu Ubaidah pun memberi salam, minta izin supaya dibolehkan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Adkhul, kata Abu Ubaidah. Silakan, silakan. Akhirnya Abu Ubaidah pun masuk ke dalam rumah itu. Sementara prajurit-prajuritnya menunggu di luar. Ketika Abu Ubaidah masuk ke dalam rumah, Abu Ubaidah merasa heran karena dia melihat di dalam rumah itu hanya ada seorang kakek-kakek yang terbaring di atas tanah, nggak punya kasur, bahkan nggak punya tikar, nggak punya bantal, benar-benar terbaring di atas tanah, dan rumahnya kosong, tidak ada perabotan apapun. Nggak ada tempat tidur, nggak ada lemari, nggak ada dapur, ya satu ruangan gubuk itu aja. Dan dia melihat seorang kakek-kakek terbaring sedang memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abu Ubaidah mendekat kepada kakek ini, ternyata Abu Ubaidah baru ngeh kakek ini adalah seorang tunanetra, tidak bisa melihat. Lalu dia melihat kaki kakek ini dalam keadaan lumpuh, tidak bergerak. Usianya sudah sangat tua, matanya buta, tubuhnya lumpuh. Yang bergerak dari tubuhnya cuma bibir saja, sambil berucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Ubaidah pun duduk di sisi kakek ini, kemudian Abu Ubaidah bertanya, Ya Abdullah, Ya Syekh, Kek, dengan siapa kakek tinggal di sini? Kakek itu menjawab, saya tinggal di sini dengan anak saya. Tadinya saya punya keluarga besar. Saya punya istri, punya beberapa orang anak. Tapi istri saya sudah meninggal, anak-anak saya sudah meninggal, cuma tinggal satu orang. Terus kakek kenapa tidur di sini? Kata kakek itu, saya lumpuh dan saya tidak bisa melihat. Tapi Allah maha baik, kata kakek ini. Abu Ubaidah makin penasaran. Orang miskin, sebatang kara, lumpuh, udah tua, nggak bisa ngelihat, nggak punya siapa-siapa kecuali anaknya satu-satunya. Abu Ubaidah bertanya, Kek, saya dengar dari tadi kakek itu terus memuji Allah. Dari sejak saya di luar rumah,
Saya dengar kakek ini terus memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi saya perhatikan, sepertinya kakek ini tidak punya kehidupan yang layak. Rumahnya gubuk, di dalam rumah nggak ada apa-apa, kakek sakit-sakitan, nggak punya keluarga. Saya penasaran, apa yang kakek syukuri kepada Allah sehingga kakek tidak berhenti mengucapkan Alhamdulillah. Perasaan nikmatnya kayak gini-gini aja nih. Terus apa yang kakek syukuri? Kakek ini tersenyum. Kemudian kakek ini mengatakan, wahai Tuan, ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada saya, dan itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Yang nikmat ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada saya, yang nikmat ini khusus hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Dan dua nikmat ini lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Lebih saya sukai daripada keluarga. Lebih saya sukai daripada harta. Lebih saya sukai daripada jabatan. Lebih saya sukai daripada kesehatan fisik. Karena dua nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Akhirnya Abu Ubaidah bertanya, ya Syekh, Kek, apa dua nikmat yang Allah berikan kepada kakek yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai? Kakek ini menjawab, dua nikmat itu adalah qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Dua nikmat yang diberikan Allah hanya kepada orang yang Allah cintai adalah nikmat hati yang selalu mampu bersyukur dan nikmat lisan yang selalu mampu berzikir. Bukankah kita banyak melihat orang kafir yang sehat walafiat? Bukankah kita banyak melihat orang kafir yang keliling dunia, sukses secara bisnis? Produk-produknya ada di seluruh dunia. Bukankah kita melihat orang kafir itu sukses dalam karir-karirnya? Allah berikan nikmat itu kepada orang mukmin dan kepada yang tidak mukmin sekalipun. Karena nikmat itu nikmat murah. Allah berikan kepada siapa saja. Sehingga itu bukan ciri bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah. Sehingga kita menilai diri kita menjadi orang yang kurang beruntung karena kita tidak diberikan nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir. Sehingga kita menjadi orang yang kurang beruntung karena harta kita sedikit, dan orang kafir lebih beruntung karena hartanya berlimpah. Makanya saya bilang di awal, pasti dia nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak ngerti Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dia mengerti, maka dia akan bersyukur kepada Allah dan tidak akan berhenti untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu nikmat qalban syakiran. Kalau hati kita mulai merasa tidak puas dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hati kita mulai mengeluh terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, saat itulah kita harusnya banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Allah memberikan hidup kita dengan fasilitas yang banyak, tapi kalau Allah cabut nikmat qalban syakiran, dia akan jadi orang yang sengsara. Allah kasih harta yang banyak, Allah kasih qalban syakiran, hati Allah, karena dia tidak diberikan qalban syakiran, walaupun diberikan semua nikmat dunia. Makanya kakek ini mengatakan, saya mendapatkan dua nikmat yang Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali kepada kekasihnya, yaitu nikmat qalban syakiran. Saya selalu bersyukur, saya selalu merasa bahagia, saya selalu merasa cukup. Walisanan dzakiran, dan lisan saya dibimbing dengan hati yang bersyukur itu untuk selalu berzikir, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hati yang tidak bersyukur akan membimbing lisannya untuk mengeluh, akan membimbing lisannya untuk mengutuk, akan membimbing lisannya untuk menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain.
Sahha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Hati itu kalau benar, maka seluruh anggota organ tubuhnya akan benar termasuk lisan. Kalau hatinya rusak, maka seluruh organ tubuhnya termasuk lisan juga akan menjadi rusak. Teman-teman yang dirahmati Allah, tuh kan Al-Ghani, Al-Khafi, At-Taqi. Empat karakter ini kalau ada pada diri seseorang, sa'idun, orang yang paling bahagia. Apa mukmin? Orang yang selalu percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau dikatakan la tahzan, innallaha ma'ana, maka selesai sudah masalah dia. Abu Bakar pernah khawatir ketika sedang bersembunyi di dalam Gua Thur bersama Rasulullah. Kemudian dikejar oleh musuh-musuhnya, ingin membunuh mereka, ingin menangkap mereka. Bahkan bisa saja saat itu juga kalau musuhnya ngelihat ke bawah, mereka akan langsung ditusuk dengan tombak. Akan dibunuh di situ atau akan dibakar hidup-hidup. Kekejaman Abu Jahal itu sudah dikenal di kota Makkah. Dalam keadaan yang sangat khawatir, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah kaki mereka, kalau mereka melihat ke bawah betis mereka, mereka akan menemukan kita ya Rasulullah. Mereka akan menangkap kita ya Rasulullah." Dalam keadaan Abu Bakar sedih, khawatir, galau. Dan itu sifat manusia. Orang mukmin pun mengalaminya. Orang beriman pun sekelas Abu Bakar, khawatir, sedih, galau. Tapi obatnya tetap iman. Bedanya mukmin dengan gak mukmin. Orang mukmin kalau ada sedih, kalau ada galau, kalau ada khawatir, obatnya itu adalah mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu mukmin. Innamal mu'minun إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Itulah obat orang yang beriman. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang. Ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Tapi bagi orang mukmin, Allah di hatinya. Sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah, otomatis dia menjadi tenang. Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, ma dhannuka bisnain, Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, kenapa engkau berpikir kita hanya berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Langsung tenang Abu Bakar As-Siddiq. Qalban syakiran. Ini mukmin. Kata Nabi, orang yang paling beruntung mukmin, ghaniyun. Mu'minun ghaniyun khafiyun taqi. Mukmin orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah tenang. Kalau dikembalikan kepada Allah suatu urusan, beres. Kadang dia juga kadang-kadang ada masalah, namanya manusia. Coba teman-teman perhatikan pembukaan dari surat Al-Anfal.
Apa isi dari pembukaan surat Al-Anfal? Yas'alunaka 'anil anfal. Isi dari pembukaan surat Al-Anfal itu adalah keributan antara para sahabat. Dan yang agak-agak unik, ributnya itu masalah duit lah gitu. Masalah harta, masalah ghanimah. Bayangin sahabat senior, muhajirin, ahlu badar, ikut perang badar, bisa-bisanya juga ribut hanya gara-gara masalah ghanimah. Itu kan, tapi itulah manusia. Dan itu bisa jadi bahan ribut semua orang, baik dia orang yang solih atau apalagi nggak solih, sama. Masalah warisan, masalah pekerjaan, masalah dagang, masalah bisnis, masalah transaksi, clash ribut, itu wajar, manusiawi. Tapi yang hebat dari orang mukmin, ketika diingatkan dengan nama Allah, katakan ghanimah itu milik Allah dan Rasul, beres semua urusan mereka. Jadi mukmin itu bukan tidak pernah khawatir, nggak pernah galau, nggak pernah sedih. Karena itu sifat manusia. Tetapi menjadi manusia saja, kita tidak bisa bahagia. Hanya bermodalkan manusiawi, kita nggak bisa bahagia. Harus plus manusia plus iman, baru bahagia. Innal insana lafi khusr. Jelaskan ayatnya? Pada dasarnya, kata Allah, manusia itu khusr, rugi, sengsara, ngeluh, itulah sifat manusia. Khuliqal insan halu'a, itulah manusia. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kalau kita cuma pakai modal manusia, manusiawi kan sedih, ya manusiawi. Manusiawi nggak sih ngeluh, ya manusiawi. Manusiawi nggak sih marah, ya manusiawi. Tapi tahukah kita, manusia itu khusr. Kalau cuma pakai modal manusia, kita lebih sering sengsaranya daripada bahagia. Khusr. Halu'a. Idza massyar jazu'a. Wa idza massahul khair manu'a. Sama aja. Dikasih ujian jazu'a, dikasih nikmat manu'a. Dikasih ujian, dia ngeluh, dikasih nikmat juga, dia ngerasa kurang. Itulah insan. Makanya Allah katakan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, artinya sepanjang hidup. Demi dunia, demi umurnya manusia, masa, waktu yang kita lalui. Demi umurnya manusia, dari sejak dilahirkan sampai dia wafat, kalau dia cuma jadi insan, pasti lafi khusr, pasti dalam keadaan sengsara, rugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali kalau dia beriman. Jadi nggak cukup teman-teman kita menggunakan alasan manusiawi. Namanya manusia kan emang gitu, iya, tetapi khusr. Kalau mau falah, kalau mau beruntung, maka dia harus menambah, mengupgrade statusnya dari sekedar insan menjadi mukmin, baru dia menjadi orang yang lebih falah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau dia yu'minun, beriman, baru dia menjadi orang yang dapat petunjuk dan baru menjadi orang yang muflihun, orang yang bahagia. Kalau dia yu'minun. Itu jelas pembukaan surat Al-Baqarah. Jadi kita harus mengupgrade status kita sebagai insan menjadi manusia yang mukmin. Illalladzina amrahu kullahu khair. Idza massahu sarra syakara fakana khairan lah. Wa idza massahu darra sabara fakana khairan lah. Walaysa dzalika
illa limu'min. Menakjubkan sekali urusan orang yang beriman. Semua urusannya adalah baik. Coba perhatikan, semua urusannya adalah baik. Semua. Siangnya baik, malamnya baik, hujannya baik, panasnya baik, sakitnya baik, sehatnya baik. Mudanya baik, tuanya baik. Semua urusannya baik. Miskinnya baik, kayanya baik, sendirinya baik, ramainya baik. Semua urusan dia baik. Idza massahu sarra syakara. Kalau dia diberikan nikmat, kebahagiaan, kegembiraan, dia bersyukur. Dan itu kebaikan bagi dia. Kalau Allah berikan dia ujian, dia bersabar. Dan itu kebaikan bagi dia. Beda banget kan dengan orang yang manusiawi banget. Manusia dikasih ujian, mengeluh. Dikasih nikmat, merasa kurang. Mukmin dikasih nikmat, bersyukur. Dikasih ujian, bersabar. Semuanya baik. Makanya Nabi bilang, mukmin itu bahagia. Karena dia percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada sengsara. Sengsara langsung diobatin. Ngobatinnya itu gampang. Recovery-nya itu gampang. Mukmin. Yang kedua, kata Nabi, selain mukmin, ghani. Yang tadi saya bahas. Ghani itu orang yang hatinya selalu ngerasa cukup. Kaya hatinya. Na'ul nafs. Kaya jiwanya. Bukan hanya kaya hartanya. Benar-benar teman-teman, kalau kita mau jujur, terus kita ngeperhatiin gitu, orang yang kaya harta, selebriti, terkenal, semua Allah kasih nikmat hidup dia. Rumahnya ada kolam renang pribadi, mobilnya mobil Alphard, terus dia juga terkenal, hartanya udah nggak kehitung, bahkan kadang-kadang duitnya udah nggak ada serinya, udah saking banyaknya duit. Tapi kalau kita perhatikan dia, ternyata dia ngeluh-ngeluh juga. Kita ngelihat dari jauh, kayak cemburu gitu, pengennya hidup kayak gitu, rasa-rasanya kalau dapat itu saya pasti bahagia. Jangan simpulkan dulu, coba kenali dia lebih dekat. Pas kita ngedeketin ke dia, kita baru mengetahui dan mendengar langsung, ternyata dia tuh nggak bahagia. Kalau Allah nggak ngasih hati yang bersyukur, jiwa yang kaya, tetap nggak bahagia. Saya punya banyak teman kayak gitu soalnya. Ketika awal-awal saya jalan sama dia punya mobil bagus lah. Yang harga mobilnya itu di atas 700 juta. Ustadz, jalan yuk gitu. Ayo, jalan sama dia. Naik mobil dia nyetir. Pas masuk ke mobilnya tuh rasanya kayak masuk pesawat kelas bisnis. Enak gitu. Wangi, nyaman, kedap, suara di luar nggak kedengaran. Suara musik sedikit aja. Musiknya tuh sound system di mobilnya aja udah berapa puluh juta. Enak banget mobilnya, kendaraannya. Langsung saya berpikir, aduh kalau jadi dia pasti bahagia banget ya, seneng ya. Saya salah sangka. Baru jalan sama dia setengah hari, mulai kebuka nih satu persatu. Mulai satu demi satu dia keluhin. Mulai dari ngeluhin kerjaan, mulai dari ngeluhin harta aset-asetnya, ngeluhin keluarganya, ngeluh. Yang pada akhirnya dia bilang apa? Saya ngelihat Ustadz kayaknya anteng, tenang gitu, saya cemburu sama Ustadz. Dia cemburu sama saya cemburu sama dia. Itulah insan. Dia cemburu sama saya karena dia juga nggak tahu saya. Dia ngelihat saya tenang-tenang aja. Kayaknya hidupnya damai gitu. Saya cemburu kepada dia karena saya lihat hidupnya terfasilitasi banget. Kayaknya semuanya bisa. Itulah insan. Selalu cemburu dan selalu manua, merasa kurang aja. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang beriman, dia nggak akan pernah cemburu dengan kekayaan kita. Sehingga ada seorang laki-laki, hamba Allah yang solih, sedang nangis. Dia nangis gitu di masjid. Terus datang temannya nanya, ya Fulan, kenapa kamu menangis? Apakah kamu kurang makan hari ini, belum makan? Kata dia, bukan. Kenapa kamu menangis? Apakah kamu tidak punya kendaraan? Kata dia, bukan.
Kenapa kamu menangis? Apakah kamu punya masalah di keluargamu? Kata dia, bukan. Kenapa kamu menangis? Ditanya semua masalah dunia, kata dia, bukan. Apakah kamu lagi sakit? Kata dia, tidak. Ma yubkika ya akhi, kenapa kamu menangis wahai saudaraku? Kata dia, hari ini saya bertemu dengan beberapa orang yang mereka saya sedih dan menangis karena saya tidak termasuk di antara orang-orang salih yang berpuasa. Kemarin saya bertemu dengan saudara-saudara saya yang malamnya mereka tahajud. Saya menangis sedih karena saya tidak termasuk di antara ahli tahajud. Saya bertemu dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Saya sedih karena saya tidak termasuk di antara para pembawa Al-Quran. Dia menangis karena dia tidak termasuk di antara hamba-hamba Allah yang solih menurut dia. Ini air mata yang paling Allah cintai dari hambanya. Itu orang solih. Tidak menangis karena harta. Tidak menangis karena dunia. Kalau dia mengeluarkan setetes air mata yang diridhoi oleh Allah, yaitu tetes air mata, kalau bukan karena takut kepada Allah, pasti karena dia cemburu kepada orang solih. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur secara pribadi, merasa senang sekali bisa kembali duduk di antara syababul Islam, pemuda-pemuda Islam, dan mudah-mudahan semuanya adalah syababu al-jannah, pemuda surga. Insya Allah nanti di dalam surga atau di padang mahsyar akan digolongkan di dalam barisan atau di bawah bendera Ali bin Abi Thalib, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, dan para anak-anak muda lainnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ngebahas tema tentang break atau istirahat. Tema ini saya ambil terinspirasi dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersama para sahabat menggali parit Khandak. Ini terjadi dalam perang Khandak atau perang Ahzab, kalau teman-teman baca sirah. Jadi waktu itu kaum muslimin dapat berita dari mata-mata bahwa orang-orang kafir Quraisy sedang mengumpulkan koalisi dari berbagai macam kabilah untuk menyerang kota Madinah. Dan menurut bocoran dari mata-mata, jumlah mereka itu puluhan ribu. Dan dengan jumlah yang sekian banyak itu, kecil sekali kaum muslimin bisa memenangkan peperangan secara logika manusia. Dalam suasana yang begitu tegang, dan mereka hanya punya waktu kurang lebih 1 minggu untuk bersiap-siap menghadapi musuh yang udah mulai berangkat, karena baru ketahuan itu ketika musuh sudah mulai berangkat. Dari luar itu ada orang Quraisy dengan koalisinya yang sangat besar, dari dalam itu ada orang munafik, dan dari sebelah atau tetangga itu ada orang-orang Yahudi, yang semuanya bersatu untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Dan orang Quraisy waktu itu sedang on fire, sedang dalam keadaan pede. Kenapa? Baru aja beberapa waktu yang lalu mereka merasa menang dalam perang Uhud. Jadi lagi pede banget nih. Beda dengan perang Uhud, mereka lagi down karena habis kekalahan di perang Badar. Sedangkan perang Ahzab, mereka merasa lagi semangat, lagi pede, lagi yakin banget akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Ditambah lagi sekarang jumlahnya berlipat kali lebih banyak daripada di perang Uhud. Kondisi ini berbeda sekali dengan kondisi kaum muslimin di Madinah, yang mereka juga belum lupa dengan peristiwa perang Uhud. Kita nggak bilang kalah,
Kalau versi orang kafir mereka menang, tapi versi kaum muslimin kita tidak kalah. Makanya dalam bahasa ulama, perang Uhud itu tidak disebut kekalahan Uhud, tetapi disebut musibah perang Uhud. Disebut sebagai musibah dalam perang Uhud, tidak disebut kekalahan dalam perang Uhud. Karena kalau kita baca cerita panjangnya, sebetulnya kaum muslimin menang, cuma menangnya agak kebobolan. 2-1 gitu. Kalau perang Badar, menang telak. Kalau ini sempat kebobolan dulu, terus menang lagi. Artinya kaum muslimin ketika mau terjadi perang Ahzab itu dalam keadaan belum lupa, mungkin tidak trauma karena seorang mukmin tidak sampai trauma, cuman belum lupa dengan apa yang pernah mereka alami di dalam perang Uhud. Apalagi ketika nanya, siapa yang memimpin pasukan itu? Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, dan untuk kedua kalinya dia akan menyerang kaum muslimin setelah kemarin keberhasilan dia di dalam perang Uhud. Sehingga kaum muslimin dalam keadaan sedang masih duka cita dengan musibah perang Uhud, ditambah lagi belum lupa dengan cerita perang Uhud, apa yang terjadi di perang Uhud, bagaimana mereka luka-luka, belum bahkan lukanya juga belum sembuh total gitu. Apalagi yang luka-luka parah seperti Ummu Imarah atau Ummu Umarah, dan beliau belum sembuh total dari lukanya. Termasuk juga beberapa orang sahabat yang kehilangan ayah atau saudaranya, belum hilang rasa sedihnya, tapi sekarang dapat berita akan diserang dengan jumlah yang lebih besar. Ini kalau dalam bahasa Said Qutb dalam kitab Fi Dhilal Quran disebut dengan perang mental sebetulnya. Bukan perang fisik. Yang lebih besar dalam perang Ahzab itu bukan perang fisik, justru yang paling besar itu perang mental. Dan Allah merekam di dalam surat Al-Ahzab dengan kalimat wa tazunnuna billahi dzunun, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang tidak benar. Prasangka kepada Allah maksudnya, gimana kalau kita kalah? Gimana kalau kita terbunuh? Gimana kalau kota Madinah dikuasai mereka? Gimana nanti kalau kita meninggalkan anak dan istri kita dalam keadaan yatim dan janda, dan seterusnya? Zunun, berpikir dengan pikiran-pikiran yang negatif. Saking mulai terganggu perasaan dan mental para sahabat gara-gara berita akan diserang oleh jumlah yang sangat besar. Waktunya cuma 1 minggu. Akhirnya Rasulullah memanggil beberapa orang sahabat yang dikenal dengan istilah ahli syura, orang yang diajak bermusyawarah. Rasulullah bertanya kepada mereka, ini gimana nih menurut pendapat kalian? Sampai kita tahu adegan seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi kemudian angkat tangan mengatakan, ya Rasul, kami kalau di Persia berperang, kalau misalnya dikepung, maka kami akan menggali parit sebagai benteng. Lalu sahabat yang lain diam, tidak ada yang mengusulkan ide yang lebih baik dari itu. Kemudian Nabi mengatakan, kalau gitu kita akan lakukan apa yang dikatakan oleh Salman. Mulailah para sahabat mengatur bagaimana cara menggali parit, karena nggak mungkin menggali parit sekeliling kota Madinah dalam waktu 1 minggu. Kan kota Madinah gede, setidaknya 4 kali Masjid Nabawi yang sekarang. Dan itu untuk menggali parit mengelilingi kota Madinah dalam waktu 1 minggu mustahil. Ditambah lagi tanah di Madinah itu bukan seperti tanah di Bandung. Tanah di kita itu tanah, kalau di sana mah batu dan batu-batu kerikil sama bongkahan batu gunung. Sehingga kalau mereka menggali parit berarti mereka melubangi batu-batu sebetulnya. Dan jumlah kaum muslimin sedikit. Dan banyak dari mereka yang masih terluka gara-gara perang Uhud. Akhirnya mereka buatlah beberapa titik yang akan digali parit, sisanya tidak digali. Karena ada yang ketutup oleh bukit, ada juga yang mungkin akan dijaga oleh pasang badan oleh para sahabat. Mulailah proyek penggalian parit Khandaq. Dan kita tahu peristiwa menggali parit Khandaq itu peristiwa yang membuat orang-orang munafik ketahuan. Jadi kelihatan gitu, mana mukmin, mana munafik justru pas menggali parit Khandaq. Kenapa? Orang munafik nggak mau capek. Ngomongnya tuh keren banget. Kalau lagi ngomong itu, kalau lagi takbir tuh kayaknya paling semangat untuk berjihad. Begitu dihadapkan dengan realitas, mereka mundur. Kalau kita baca di surat Al-Ahzab itu bahasa mereka, wah kita nggak mungkin menang kata mereka. Udah mundur, menggembosi atau menyiutkan semangat para sahabat yang mukmin.
Wah, kalian rugi aja, gali-gali parit khandak, nggak akan berhasil, nggak akan dapat sesuai dengan target kalian, apalagi cuma punya waktu seminggu, dan seterusnya dan seterusnya. Makin down mental para sahabat. Udahlah menggalinya, ada yang pakai jarinya sendiri, ada yang pakai skrup, ada yang ngangkat batu-batu yang udah dipecahkan itu bukan pakai karung, bukan pakai alat-alat berat, tapi ngangkatnya itu pakai baju jubah mereka. Jadi jubahnya diangkat ke atas, taruh batu-batu terus bawa ke dalam, gali lagi terus kayak gitu. Dalam keadaan mentalnya sebetulnya masih belum yakin, bisa nggak ya kita menggali parit khandak? Belum lagi ancaman musuh yang sebentar lagi mau datang, belum lagi diciutkan semangatnya oleh orang-orang munafik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu melihat para sahabat kayaknya kurang percaya diri nih. Dan mereka masih berpikir logis. Gali sih, menggali parit khandak. Sampai dalam menggali parit khandak itu ada sahabat yang terjatuh, ketimpa dengan batu dan bawaan dia sendiri, saking lemahnya. Belum lagi mereka berpuasa. Kondisi yang sangat sulit. Sampai Nabi SAW beberapa orang sahabat juga berpuasa dan tidak tahu harus berbuka puasa pakai apa. Karena saking sulitnya. Cuma minum air sama makan paling-paling satu butir kurma dibagi berdua. Ini kondisi yang sangat sulit. Setiap hari harus menggali parit khandak dari mulai subuh sampai isya. Terus setiap hari kejar target karena seminggu lagi harus berperang. Di hari-hari terakhir ketika mereka udah di puncak lelahnya, udah di puncak hampir putus asa, udah dalam keadaan sangat lemah, di hari terakhir itu ada tepatnya dua peristiwa yang Allah tunjukkan kepada para sahabat untuk menyemangati mereka semuanya. Tapi sebelum peristiwa ini terjadi, ada satu adegan kecil yang orang nggak terlalu memperhatikan, tetapi adegan inilah yang menjadikan banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadi dalam perang Ahzab. Kuncinya ada di adegan kecil ini. Apa adegan kecil ini? Suatu hari siang bolong ketika para sahabat dalam keadaan lelah sekali bekerja, tiba-tiba Nabi mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Maksud Nabi istirahat di dalam hadis ini bukan cuma istirahat fisik, tetapi juga istirahat mental. Istirahat perasaan, istirahat pikiran. Istirahatkanlah kami ya Bilal dengan sholat. Yang kita menyebutnya dengan break. Yuk kita nge-break dulu yuk gitu. Mungkin kalau bagi kita istirahat kita dari suatu urusan yang berat itu nge-breaknya ngapain? Ngopi ya. Kita bisa minum kopi, minum teh, atau minum minuman yang bersoda walaupun itu nggak baik buat kesehatan. Karena menurut kita mah itu apalagi dia misalnya dingin gitu bisa mendinginkan otak yang tadi benar-benar dalam keadaan rush, dalam keadaan banyak masalah. Akhirnya kita break dulu. Kita ngapain kalau kita nge-break? Break kita mah ngopi, bala-bala, ngobrol. Apalagi kalau yang diobrolin itu tentang hal-hal yang sifatnya seru, fun gitu. Sehingga waktu break itu waktu yang paling ditunggu ya. Saya juga pernah kemarin ngisi di salah satu perusahaan, di perusahaan Eger di daerah Kopo yang ke sana gitu ya. Kopo yang selatannya. Nah, di perusahaan Eger itu saya dapat satu bocoran dari teman-teman di dalam, katanya setiap beberapa jam sekali mereka break, dan breaknya itu dengan cara kayak sejenis senam. Mereka menggerak-gerakkan tubuh mereka biar lebih fresh lagi, karena tadi kan duduk aja ya mikirin. Jadi kayak tadi ngahulang desain Eger yang terbaru gimana, bikin branding dan segala macam. Akhirnya karena mereka udah lelah, breaknya adalah dengan menggerakkan tubuh biar lebih segar lagi, terus teriak-teriak, mengucapkan kalimat-kalimat yang memotivasi, sugesti, sebutlah misalnya juara atau bisa atau apapun. Dan itu diadopsi dari beberapa yang dilakukan oleh perusahaan Jepang di negara mereka atau di Eropa, dan juga para motivator-motivator internasional dan juga nasional. Akhirnya mereka mengadakan break per hari itu sekitar 5 kali. Dari pagi sampai sore, breaknya itu sekitar 5 kali. Untuk bisa terus semangat dan kualitas kerjanya itu bagus. Nah, ternyata Rasulullah SAW bersama para sahabat punya break yang luar biasa. Mungkin bahasanya sederhana,
istirahatkan kami dengan sholat. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak sih kita istirahat dengan sholat? Kalimatnya sederhana kan? Istirahatkanlah kami dengan sholat. Tapi jujurnya, apakah kita ngerasain sholat itu sebagai istirahat? Sehingga semangat kita untuk sholat 5 waktu itu seperti semangat orang break ketika dia kerja dalam keadaan susah, ketika dia kerja dengan stres, ketika dia kerja dengan tekanan. Apakah dia akan merasakan sholat itu nyamannya, semangatnya untuk sholat seperti semangatnya untuk break? Kalau ibarat anak SD mah atau anak sekolah, begitu suara bel semuanya bahagia ya. Saya belum pernah mendengar ada cerita anak ketika bel, aduh bel kenapa emang bel? Saya nggak suka istirahat, sukanya belajar sih. Jarang kan ya? Teman-teman pernah nggak kayak gitu? Pas bel terus bete gitu? Pernah? Kalau saya mah jujur mah nggak pernah. Justru saya kalau bel tuh bahagia banget. Apalagi bel pulang. Kan ada kode tuh. Bel istirahat sama bel pulang. Kalau bel pulang, wah itu mah guru lupa udah. Biasanya kalau pulang itu salam dulu sama guru, cium tangan dan segala macam. Udah hilang satu-satu. Gurunya, kenapa? Bahagia. Padahal pulang ke rumah gitu-gitu aja, nggak ada yang sesuatu yang luar biasa. Rutinitas lagi, paling nanti disuruh ngaji atau disuruh beresin ternak-ternak ayam atau bebek di belakang rumah atau apa. Tapi tetap aja itu dianggap sesuatu yang lebih free daripada di dalam kelas. Sehingga begitu terdengar suara bel, bahagia semuanya. Apakah kita punya kebahagiaan yang sama begitu mendengar hayya 'alas shalah? Ini pelajaran yang kita pengen bahas malam ini. Gimana caranya kita mendengar azan dan datang ke masjid setiap waktu itu semangatnya kayak orang break ketika dia bekerja. Apalagi kalau kita tahu pas break itu ada yang mau traktirin kita makan. Kan lebih enak tuh. Nanti pas break kita makan di luar ya. Saya yang traktirin, saya hari ini ulang tahun. Kan itu seru tuh. Pasti kita nyogokin orang yang tekan bel. Kamu tekan bel jangan lama-lama teing. Udah aja jam 9 bel deh gitu. Padahal harusnya belnya jam 10. Kenapa? Pengen cepat break. Atau gurunya kadang-kadang telat datang ke sekolah tapi muridnya udah bubar. Kenapa? Guru sakit, ada isu gitu ya. Kan di sekolah kita mah suka ada isu, sampai kadang-kadang isunya itu dibuat-buat. Saya di sekolah mah bahkan kita kadang-kadang melakukan istighosah, mendoakan supaya guru sakit. Apalagi kalau besok pelajaran kimia, fisika, wah itu malamnya kita tahajud. Ya Allah, mudah-mudahan dia sakit. Pas besok paginya berita misalnya Pak Rudi tuh. Pak Rudi nggak bisa datang hari ini. Kenapa, sakit ya? Enggak, lagi ada rapat misalnya atau lagi ada apa gitu. Wah, itu merdeka itu udah. Atau yang buat kita merdeka juga pelajaran olahraga. Tapi paling ilfil ya, pelajaran olahraga yang kita ekspektasinya bakalan di lapangan, tiba-tiba katanya hari ini teori. Wah, itu mah ilfil banget ya. Tapi kalau benar-benar lapangan, itu seru tuh. Mau main apapun terserah, yang penting keluar kelas. Saking semangatnya untuk break, free gitu. Apakah kita punya soul, feel yang sama dengan itu ketika kita mau melaksanakan sholat? Kalau nggak punya, kita harus banyak belajar. Karena berarti bagi kita, sholat itu belum ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Atau Allah berfirman, khuliqal insan halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahul khair manu'a illal musallin. Manusia itu jazua manu'a. Kalau dalam ilmu psikiater disebut dengan bipolar disorder. Apa tuh bipolar disorder? Punya dua kepribadian. Kalau lagi senang banget sampai lupa diri. Kalau lagi sedih, wah itu marahnya sampai kayak setan gitu. Kan ada sahabat yang sehari jadi malaikat, sehari jadi setan. Itu kata Umar. Ketika ada yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau si fulan yang menjadi khalifah berikutnya? Kata Umar, jangan, dia mah sehari jadi malaikat, sehari jadi setan. Kalau dia jadi setan, kasihan rakyat saya. Kalau dia jadi malaikat, maka mereka mendapatkan kebaikan. Cuman saya nggak mau nyebut siapa nama sahabat itu. Ini hanya versi Umar. Artinya, gimana caranya biar kita bisa ngedapetin semangat sholat seperti kita semangat ngebreak. Sama kayak tadi, orang halu'a, jazu'a, orangnya nggak stabil emosinya. Apa kata Allah? Illal musallin, yaitu kecuali orang-orang yang sholat.
Orang yang sholat itu harusnya emosinya stabil. Kenapa Allah mengatakan dalam ayat yang sangat populer, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena sholat itu benar-benar menyegarkan dan menstabilkan diri seseorang, baik zahir ataupun batin, baik biologis bahkan psikologisnya. Gimana caranya? Makanya Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Kata-kata Nabi ini sengaja beliau kencangkan, beliau keraskan supaya sahabat-sahabat pada dengar. Begitu Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Sahabat sadar, oh iya ya, kita mah lupa kepada Allah selama ini, terlalu menghitung-hitung dengan logika kita sendiri, terlalu ngebaper, lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di pihak kita dan tidak di pihak musuh gitu. Kalau Allah di pihak kita, mau musuhnya seisi bumi nggak penting. Bukankah Nabi mengatakan, ya gulam, ihfazillah yahfazka? Wahai anakku, jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalau seluruh bumi ini memusuhi kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan seizin Allah. Jadi ketika Nabi bilang, arihna bis sholah ya Bilal, baru sahabat mulai ngeh, oh iya ya, Allah kan di pihak kita, yuk kita libatin Allah yuk. Selama ini kita udah pakai strategi ini, taktik itu, musyawarah, tapi kita belum ngelibatin Allah. Itu masalahnya. Makanya kita sedih, makanya kita khawatir, makanya kita labil, makanya kita lemah, karena kita belum melibatkan Allah dalam urusan kita. Baru melibatkan makhluk. Ya Salman, gimana ini? Kata Salman, gali parit. Ya Utsman, gimana menggali parit? Akhirnya Utsman dan Salman bikin semacam arsitek gitu, gimana cara menggali parit yang efektif. Kemudian ya Umar, gimana prajurit, ya Ali, gimana para petarung, dan seterusnya. Kita libatkan semua manusia, tapi kita belum melibatkan Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Akhirnya ketika Nabi mengatakan, ya Bilal arihna bis sholah, sahabat sadar, oh ini masalah kita nih, kita belum melibatkan Allah dalam urusan kita. Akhirnya Bilal pun ngerti, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Pas di kalimat hayya 'alal falah, semuanya serentak berdiri, semuanya bangkit, semuanya berwudu karena kalimat hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Kalian mau menang dalam perang ini ketika kalian dikeroyok oleh semua kabilah, hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Gimana caranya? Datang dan bersujudlah kepada pemilik alam semesta. Dia di pihak kita. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan para sahabat. Akhirnya wudhu. Semuanya sholat serentak bersama Rasulullah SAW. Begitu selesai sholat, mereka semuanya berdoa kepada Allah. Setelah selesai itu mereka menjadi tenang. Dan ketenangan saat ini penting. Dan tenang di sini artinya bukan malas, tenang di sini menjadi mantap gitu, nggak ragu lagi, dan mereka yakin pasti akan mendapatkan pertolongan Allah setelah melibatkan Allah. Baru aja selesai sholat terjadi mukjizat. Ini busyra, berita gembira, janji Allah kepada orang yang break pakai sholat. Apa berita gembiranya? Ada seorang sahabat memecahkan batu nggak bisa. Dia pecahin nggak bisa, dia panggil temannya rame-rame mecahin batu itu nggak bisa. Akhirnya manggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada batu besar sekali dan tidak bisa dipecahkan. Gimana ya Rasul? Akhirnya Rasulullah mengatakan, pinggir, biasa yang pecahkan dengan seizin Allah. Ambil alat untuk memecahkan batu, Nabi bertakbir, Bismillah, Allahu Akbar. Ketika Nabi menghentakkan alat itu ke batu, keluar kilatan cahaya dan Nabi mengatakan telah terbebas Rum. Lalu dipecahkan lagi, keluar lagi kilatan cahaya, terbebas Persia. Dipecahkan lagi, kita mendapatkan Yaman. Setelah selesai itu, Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, berbahagialah bahwa Allah menjanjikan untuk kalian 3 kemenangan besar. Bukan cuma ini mah sepele. Tapi 3 kemenangan besar. Pertama, kalian akan mengalahkan Romawi. Kedua, akan mengalahkan Persia. Dan ketiga, kalian akan mendapatkan Yaman. Dan aku melihat gerbang Yaman. Artinya apa? Kalau itu kalian dapatkan, maka ini pasti kalian dapatkan. Karena ini hanya hal kecil dan tangga menuju kepada kemenangan yang lebih besar. Jadi Nabi nggak mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian akan menang dalam perang ini, enggak. Tapi kalian akan menang yang lebih besar dari ini. Jadi ini pasti menang. Itu berita gembira setelah mereka break dengan sholat. Pertanyaan lagi, apakah kita dapat berita gembira itu setelah sholat? Kalau belum, sholat lagi. Berarti sholat kita belum sempurna. Kalau belum dapat berita gembira, belum menjadikan hati kita mantap, berarti kita sholatnya belum sempurna. Sholat lagi aja.
Ini berita pertama. Kejadian mukjizat kedua, setelah sholat, malamnya seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Jabir, tapi nanti dicek lagi, saya udah lupa, udah lama sekali cerita ini. Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya, dia bilang ke istrinya, wahai istriku, ada apa di rumah kita? Memangnya kenapa wahai Jabir? Saya pengen ngundang Rasulullah untuk makan di rumah kita malam ini buka puasa. Karena kasihan Rasulullah udah selama ini buka puasanya tuh nggak jelas makan apa. Paling cuma makan korma, itu juga paling banyak 1 butir. Sedangkan sahurnya cuma minum air putih. Saya pengen masak daging sama bikin roti dan menjamu Rasulullah dengan 10 orang sahabat berbuka di rumah kita. Apakah kita punya sesuatu? Kata istri Jabir, oh ada seekor domba kecil yang cukup hanya untuk 10 orang. Kecil banget kayak baru lahir gitu. Yang lain nggak punya. Sama gandum yang kalau dibuat roti paling-paling cuma bisa untuk 3 lembar roti. Akhirnya kata Jabir, ya udah nggak apa-apa. Saya akan potong domba, saya akan masakkan daging, kamu yang bikin roti ya, kata Jabir kepada istrinya. Oh iya, dibuatin. Sore hari Jabir datang ke tempat menggali parit khandak nyari Rasulullah. Terus Jabir bilang gini, ya Rasulullah, saya dan keluarga mengundang Rasul bersama 10 orang sahabat makan di rumah saya malam ini. Siapa yang diundang? Rasul bersama 10 orang sahabat makan di rumah saya malam ini. Rasulullah mengatakan, benar wahai Jabir? Benar ya Rasul. Langsung Rasulullah saking kegirangan, Rasulullah berdiri. Terus Rasulullah bilang, wahai kaum muslimin. Itu ada ratusan sahabat loh. Wahai kaum muslimin, Jabir ngundang kita makan malam di rumahnya. Wah, langsung Jabir stres. Rasulullah kegirangan, wahai kaum muslimin, dan kaum muslimin yang Rasulullah ajak makan malam bersama itu pada lapar karena berminggu-minggu mereka dalam keadaan susah. Ketika tahu berita itu langsung semuanya bertakbir, pede lah gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, senang. Jabir yang sendiri nggak bertakbir. Pulang dia ke rumahnya, langsung pulang. Terus dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata dia. Kata istrinya, kenapa kamu bertarajuk ya Jabir? Tarajuk itu mengucapkan innalillah, kayak ada musibah gitu. Kenapa kamu tarajuk ya Jabir? Ada musibah apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billah, kata Jabir. Wahai istriku, yang akan datang itu bukan cuma Rasul bersama 10 orang sahabat, tapi satu rombongan yang mereka itu semuanya lapar-lapar. Ada ratusan orang. Siapa yang mengundang mereka? Kata istrinya. Bukan saya yang ngundang Rasul, saya emang ngundang 10 orang doang. Rasul aja yang ngundang mereka. Apa kata istrinya? Wahai Jabir, kalau Rasul yang mengundang, biarkan mereka datang. Allah dan Rasul lebih tahu. Gak usah khawatir. Paling-paling kalau kurang ntar kita telepon warung Padang. Gak usah khawatir. Nanti Allah dan Rasul lebih tahu lah buat kita. Sami'na wa ata'na aja. Oh gitu? Tapi yang datang banyak nih. Gak apa-apa, sami'na wa ata'na. Udah. Begitu datang rumah Jabir kecil lagi, datang rame-rame. Wah, udah siap nih, masak apa Bir? Gitu ya. Akhirnya Jabir ngelirik istrinya nih, gimana nih yang datang rame? Kata Jabir, ya Rasulullah, rumah saya kecil. Kata Rasulullah, ya nggak apa-apa, kita duduk di luar aja. Wah, Rasulullah semuanya disuruh duduk di luar sampai penuh kayak halaman kayak masjid ini. Jadi rame nih. Bayangin kita belum makan berhari-hari, terus tiba-tiba ada yang bilang, yuk makan malam di rumah saya, kan senang banget tuh ya. Itu benar-benar break gitu mah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Jabir, Jabir, bawa makanan itu ke sini. Jabir bawa dengan tidak percaya. Aduh, ini gimana? Untung aja dia nggak bilang ke istrinya, sisain dikit dong buat kita, ntar nggak ada kebagian gitu ya. Untung Jabir nggak ngomong kayak gitu. Kalau dia ngomong kayak gitu pasti nggak ada mukjizat. Karena dia yakin sama Rasulullah, walaupun secara manusiawi agak berpikir, dia datang bawa kayak talam gitu, di dalamnya ada kambing ditutup, terus sama roti beberapa lembar. Kata Rasulullah, ya Jabir, bagikan makanan ini kepada seluruh kaum muslimin, tapi dengan syarat mereka tidak boleh membuka tutupnya, hanya mengambil dari bawah kain dan tidak boleh membuka. Wah, bukan dia makan berdua dengan Rasulullah dulu, yang lain nungguin, enggak, ini suruh bagi dulu dan mereka belakangan. Akhirnya Jabir dalam wajah yang agak-agak kurang nyaman gitu ya, wajah nggak percaya, dia bagi, ada yang ngambil dagingnya gede lagi, wah dapat yang gede nih, pahanya apa? Jabir, aduh, wah ini mah bagian yang kesukaan saya. Bayangin kita pas Idul Adha, baru pertama kali kurban, itu kan beda ya dengan udah biasa kurban. Kalau pertama kali kurban, semangatnya itu bukan semangat berkurban, semangat saya pengen dapat paha depan.
Itu pertama banget kurban. Karena ngerasa ini kambing saya, ini mah sapi saya pengen ngambil bagian yang saya suka, terserah saya dong. Begitu dicincang-cincang kecil-kecil sama petugas gitu, kita ngeliat yang tadi bagian dagingnya kemana, yang ini bagian kakinya dibawa kemana. Akhirnya kita, wah repot kan ya, pengen ngambil bagian yang kita suka. Begitu juga Jabir, dia bagi ke sahabat. Ada yang ngambil, dapat roti 1, dapat roti 2, dapat roti 3. Jabir makin lama makin bingung nih, kenapa nggak habis-habis nih. Yang ngambil udah mulai puluhan, akhirnya ratusan. Setelah semuanya ngambil dan makan, mereka pulang. Tempatnya tuh masih menggunduk gitu, masih kayak penuh. Kemudian ketika semuanya udah pulang, tinggallah Rasulullah, Jabir dan istrinya. Rasulullah mengatakan, sekarang tinggal kita. Wahai Jabir, bukalah. Pas dibuka oleh Jabir dan istrinya langsung bertakbir karena ngelihat tidak ada satu potong daging pun yang berkurang. Ini berita gembira untuk mereka setelah sholat. Akhirnya Jabir makan bersama Rasulullah. Rasulullah makannya kan gak banyak. Jabir makan. Udah gitu udah kenyang. Kata Rasulullah, Jabir ambil lagi. Enggak ya Rasulullah udah kenyang. Ambil lagi. Diambil lagi sama dia. Udah kenyang. Ya Jabir ambil lagi. Makan lagi. Kata Jabir, ya Rasulullah udah terlalu kenyang. Ambil lagi. Makan. Kata Rasul. Wah. Akhirnya Jabir minta ampun. Ya Rasulullah ampun. Saya udah kenyang sekali. Ya Jabir, sesungguhnya kalau kamu merasa kekurangan makanan, maka jadikanlah makanan itu untuk dimakan bersama-sama. Jadi satukan gitu. Jangan makan sendiri-sendiri kalau kita kekurangan makanan. Ini peristiwa kedua yang menjadi berita gembira, penyemangat buat sahabat bahwa mereka akan menang dalam perang Ahzab. Jadi itu membantah semua fitnahnya orang munafik, orang Yahudi, sehingga kaum muslimin jadi pede gitu gara-gara peristiwa itu. Selalu kayak gitu. Kalau kita baca sejarah perang bersama Rasul, ketika sahabat down, Allah kasih banyak sekali kejadian-kejadian yang membangkitkan semangat mereka. Dan termasuk salah satu kejadiannya itu kayak ketika perang Badar, turun hujan pada waktu subuh saat para sahabat banyak yang harus mandi janabah dan harus berwudu untuk sholat subuh. Gak ada air, Allah turunkan hujan. Hujannya khusus untuk mereka aja. Hujan lokal banget gitu ya. Jadi hujannya itu cuma daerah situ doang. Yang daerah musuh gak ada hujan. Ini mukjizat. Dan ini adalah penyemangat, berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang mau melibatkan Allah. Jadi kalau kita melibatkan Allah, Allah nggak akan mengecewakan kita. Masih ingat kisah siapa yang pernah pekan yang sebelumnya? Kisah siapa? Kisah Siti Hajar. Ya, ketika Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim di tengah padang pasir, terus Siti Hajar bertanya apa? Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab, tidak, karena pertanyaannya salah. Tapi begitu pertanyaannya dirubah, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Kata Siti Hajar. Baru Ibrahim mengangguk dan mengatakan, ya ini perintah Allah. Ketika Ibrahim mengatakan ini perintah Allah, apa kata-kata Siti Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau gitu Allah nggak akan mengecewakan kami. Berangkatlah wahai suamiku. Jadi kalau udah melibatkan Allah, urusan mah jadi mudah. Kita sering memudahkan urusan kita kalau ngelibatin duit. Padahal duit itu tidak selalu bisa memudahkan urusan kita. Apakah kita bisa membeli kesembuhan ketika kita sakit? Banyak orang kaya yang tidak mampu membeli kesembuhan walaupun dia punya dunia dan seisinya. Bahkan mereka tidak mampu membeli kesembuhan dari penyakit yang sedikit saja. Tapi ada orang yang miskin, yang hanya dengan minum air putih, kemudian dia di ruqyah membaca Al-Fatihah, Allah beri kesembuhan. Artinya, kita belajar yakin sama Allah untuk melibatkan Allah di dalam sholat. Jadi sholat itu cara kita melibatkan Allah dalam urusan kita. Kalau kayak gitu, insya Allah kita akan ngerasain sholat itu sesuatu yang break banget, solusi banget, refresh. Sholat itu benar-benar istirahat, sholat itu benar-benar menenangkan. Kenapa? Karena saya akan melibatkan pencipta alam semesta dalam urusan saya. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar, bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana.
Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid, ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna." Enggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman
ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?